Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang dukun kaya raya yang dikenal dengan nama Ki Ageng. Kekayaannya melimpah ruah, rumahnya paling megah, dan sawahnya terhampar luas. Namun, tak ada yang tahu rahasia kelam di balik kemakmurannya. Diam-diam, Ki Ageng memelihara sesosok makhluk gaib, penjaga dari alam lain, yang ia sebut Sang Penunggu. Makhluk ini ia panggil melalui ritual kuno untuk melindungi seluruh hartanya dari pencuri dan malapetaka. Awalnya Sang Penunggu cukup puas dengan sesajen berupa kembang 7 rupa, dupa wangi, dan darah ayam cemani yang dipersembahkan setiap malam Jumat Kliwon. Ki Ageng pun merasa aman, bisnisnya makin lancar, hartanya makin bertambah. Tapi, seiring berjalannya waktu, Sang Penunggu mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia tak lagi puas dengan sesajen biasa. Energi dari persembahan itu terasa hambar baginya. Makhluk itu mulai lapar. Lapar akan sesuatu yang lebih hidup, lebih kuat, ia mulai meminta tumbal. Awalnya hanya hewan-hewan ternak warga yang hilang misterius. Penduduk desa mengira itu ulah binatang buas. Ki Ageng tahu yang sebenarnya, tapi ia memilih diam. Baginya, beberapa ekor kambing atau sapi adalah harga kecil untuk menjaga kekayaan yang sudah ia kumpulkan susah payah. Ia bahkan merasa sedikit lega karena bukan dirinya yang menjadi korban. Namun, permintaan Sang Penunggu semakin mengerikan. Setelah hewan ternak, ia mulai menginginkan nyawa manusia. Bisikan-bisikan gaib mulai menghantui Ki Ageng setiap malam, menuntut korban jiwa sebagai perpanjangan kontrak perlindungan mereka. Ki Ageng, yang dibutakan oleh ketamakan, akhirnya menyerah. Ia mulai mengorbankan orang-orang luar desa, para pengelana, atau orang asing, yang kebetulan singgah. Semua kematian itu ia semarkan sebagai kecelakaan atau perampokan. Desa itu pun mulai diselimuti aura ketakutan. Meski korban bukan penduduk asli, berita tentang orang-orang yang hilang di sekitar desa membuat semua orang waspada. Mereka tidak tahu, dalang dari semua ini adalah orang yang mereka hormati, Ki Ageng sang dukun kaya. Ki Ageng sendiri hidup dalam siksaan batin, namun ia terlalu takut kehilangan hartanya. Ia terus memberi makan Sang Penunggu dengan nyawa-nyawa tak berdosa. Sampai suatu hari, karma datang menjemput. Tubuh Ki Ageng tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit aneh menggerogoti tubuhnya dengan cepat. Tak ada tabib atau dokter yang bisa menyembuhkannya. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam, dan ia hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya. Dengan kondisinya yang seperti itu, ia tak lagi mampu melakukan ritual atau menyediakan sesajen untuk Sang Penunggu. Disinilah malapetaka terbesar dimulai. Merasa diabaikan dan kontraknya dilanggar, Sang Penunggu murka. Ia tak lagi terikat pada perintah Ki Ageng. Makhluk itu lepas kendali. Dengan tuannya yang sekarat, ia merasa berhak menagih utang kontrak dengan caranya sendiri. Ia mulai memburu seluruh desa, menganggap setiap nyawa penduduk adalah pengganti kontrak yang sah. Malam itu, desa yang tenang berubah menjadi neraka. Jeritan histeris terdengar dari segala penjuru. Satu persatu warga menjadi korban. Sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala, meneror setiap rumah. Tak ada yang bisa melawannya. Makhluk itu tak tersentuh senjata apapun. Ia adalah perwujudan dari keserakahan Ki Ageng, yang kini berbalik memangsa semua orang tanpa pandang bulu. Ki Ageng, dari atas ranjang kematiannya, hanya bisa mendengar jeritan para tetangganya. Ia menangis dalam penyesalan yang tak berarti. Kekayaan yang ia lindungi mati-matian, kini tak ada artinya. Ia telah mengorbankan segalanya. Dan pada akhirnya, ia juga yang menciptakan monster pemusnah desanya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat pahit, bahwa kekayaan yang diperoleh dari jalan sesat, hanya akan membawa kehancuran yang tak terhingga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan seri cerita mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.